Dia berhasil membawa tulang manusia ke dalam rumahnya hingga mengakibatkan teror mistis terjadi secara terus-menerus. Perhatian, apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Jadi begini ceritanya. Budi, anak usia 10 tahun yang terkenal sangat nakal di kalangan pertemanannya. Perilaku nakalnya sudah dikenal warga sekitar, mulai dari keras kepala, tidak mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan sosial, dan senang sekali menjahili teman-teman yang lainnya. Selain kenakalannya, ada hal lain yang membuat mudah mengenal Budi, yaitu memiliki hobi yang aneh sejak dari dulu. Budi suka sekali hadir di proses pemakaman warga meskipun itu tidak dikenalinya. Hobi yang satu itu, dia tidak ada kawan. Dikala anak kecil seusianya takut sekali untuk datang dan menyaksikan proses pemakaman, Budi justru semangat sekali untuk datang. Dimanapun rumah dukanya, dia selalu datang hadir dari awal hingga proses pemakaman selesai. Semua orang pun juga tahu. Sudah tidak heran lagi semisal bertemu Budi di suatu acara proses pemakaman. Tanpa terkecuali ibu Budi, dia telah menerima betul hobi dari anaknya itu. Tidak ada yang bisa mengira tentang apa yang Budi pikirkan dan rasakan. Kenapa ia begitu antusias dengan adanya kabar duka? Terlihat seolah Budi menunggu kabar itu sembari melanjutkan aktivitas sehari-hari. Setiap ia hadir dan mengamati rangkaian proses pemakaman, mata Budi memperlihatkan sebuah kekaguman, heran, dan rasa penasaran yang menjadi satu. Dikala para tamu datang, saling menangis satu sama lain, Budi hanya tertegun di samping jenazah mengamati. Di saat seperti itu pun orang sudah tidak ada yang memperhatikan dia anak dari siapa. Hobi ini sudah dilakukan oleh Budi sejak kakek buyutnya dulu meninggal. Dia sangat ingat betul setiap proses pemakaman kakek buyutnya. Dari situ pun, dia selalu antusias untuk melihat lagi dan lagi. Ibunya sendiri sudah lelah mengingatkan Budi untuk tidak usah datang ke pemakaman orang lain, terutama pada orang yang tidak dikenal. Bukan hanya ibunya saja yang sudah mengingatkan, seluruh keluarga besarnya, mulai dari ayah, bude, pakde, ataupun paman dan bibinya, sudah tidak pernah dia dengarkan. Hingga semua pun menyerah, berakhir dengan ucapan, "Ya sudah, selagi tidak macam-macam dan merepotkan tuan rumah." Suatu hari di tengah terik panasnya hari, sepulang sekolah, sehabis ganti baju sekolah dan makan siang, Budi berpamitan main dengan teman-teman kampungnya. Dia sudah siap membawa kelereng dan naik sepeda untuk datang ke salah satu rumah kawannya. Di siang itu, ketika giliran Budi yang bermain kelereng, terdengar suara berita dari masjid sebelah kampung jika ada seseorang yang meninggal. Seketika Budi berhenti bergerak dan melanjutkan menyimak informasi yang disiarkan melalui tok masjid. Dia ingin mengingat jam berapa akan disolatkan dan kapan akan dimakamkan. Tidak tunggu lama, Budi memberhentikan gilirannya dan berkata ke teman yang lainnya, "Sudah, untuk giliranku dilewatin saja. Langsung saja ke Imam." Dia beranjak berdiri dari posisinya yang berjongkok tadi. Hal itu membuat heran Imam sekaligus membuat Imam kaget karena dia belum siap untuk bermain secara tiba-tiba. Imam pun merespon Budi, "Lah, kenapa Bud? Dari tadi aja kamu ngerecokin pengen segera giliran kamu. Sekarang malah giliran kamu berhenti gitu aja." "Ya iyalah, Mam. Dia bergerak untuk pergi. Telinganya itu loh, sangat peka sekali kalau ada orang yang meninggal. Sudah pasti Budi mau ke sana, Mam. Tapi kan, tadi itu siarannya warga kampung sebelah, Bud. Setahu aku itu jaraknya jauh banget loh. Yakin kamu mau ke sana?" "Ya sudah, biar aku ndak sendirian. Gimana, kalian mau ikut ndak?" "Ya enggak, Bud. Main kelereng lebih seru kok," sahut Imam. "Ya wes, aku mau berangkat dulu. Nanti kalau ibuku mencari, bilang aja Budi datang ke pemakaman kampung sebelah." Budi berangkat dengan mengayuh sepeda yang sudah ia bawa sejak awal waktu tadi bermain. Hanya saja dia tidak menggunakan celana panjang ataupun membawa sarung. Terpaksa nanti dia tidak mengikuti proses menyolatkan. Di tengah perjalanan, Budi sempat tersesat, sampai-sampai melalui jalan yang sama hingga 3 kali, memutari kampung itu dari rumah ke rumah. Hingga di putaran keempat, Budi menemukan seseorang yang sedang sibuk memasang bendera kuning yang terlihat dari kejauhan pandangannya. Perlahan, Budi mengayuh untuk menghampiri tempatnya. Tidak ada basa-basi dengan warga setempat. Budi langsung masuk rumah melihat jenazah yang sedang menunggu untuk dimandikan. Budi berhasil menyibak keramaian yang sedang mengitari jenazah. Budi berusaha mengambil barisan pertama, tepat di samping jenazah untuk melihat secara jelas kondisi jenazahnya. Isak tangis sangat kencang terdengar dari segala sisi ruangan. Budi hanya terdiam, menatap secara seksama
tanpa bergeser sedikit pun dari posisinya. Jenazah itu seorang laki-laki yang sudah tua, tubuhnya telah kurus, postur tubuhnya tinggi. Mendengar dari sayup-sayup orang sekitar yang sedang bertukar kabar, Budi menangkap kalau jenazah laki-laki itu menghembuskan nafas terakhir di rumah. Setelah sekian lama dirawat di rumah sakit kota. Penyakitnya memang sudah diidap sejak lama, namun puncak parahnya sejak dilarikan ke rumah sakit sekitar 5 bulan lalu karena kanker yang sudah semakin parah. Informasi itu ditangkap oleh Budi dan diingat betul-betul sebagai modal jika salah satu tamu yang ada di sana bertanya, agar tidak terkesan mencurigakan. Setelah siap, jenazah segera dipindahkan ke tempat yang lain untuk dimandikan. Di situ pun Budi juga ikut membuntuti rombongan walaupun sedikit berjarak. Dia begitu tertib mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya. Kemudian bergabung dalam arak-arakan untuk berangkat menyolatkan di masjid kampung itu. Setelah selesai sholat, rombongan mulai bergantian keluar masjid berarak-arakan, sambil terus melantunkan suara La ilaha illallah secara lantang hingga sampai ke pemakaman. Dia ikut jalan memasuki makam, berjalan di sela-sela makam yang ada. Dia berada di barisan paling belakang dari rombongan. Sengaja mengambil barisan paling belakang untuk sembari melihat-lihat makam yang ada di sana. Sungguh aneh memang Budi ini. Melihat makam-makam di sana terasa sedang kunjungan wisata yang wajib diamati setiap makamnya. Kala orang lain sudah berada hampir sampai pada lubang tanah yang digali, si Budi justru tidak sengaja menemukan sebuah potongan tulang yang berserakan di salah satu makam yang ada di sana. Tanpa pikir panjang, Budi mengambil tulang itu dan segera ia masukkan ke kantong saku celana dan bergegas menyusul rombongan yang ada di depan. Dia berhasil datang tepat waktu dan menyibak seluruh pengiring jenazah yang ada di sana dan mengambil posisi pertama barisan tepat di depan lubang makam. Dengan hikmat dia mengikuti prosesnya hingga tanah tertutup sempurna. Dikala pengiring mulai pulang satu persatu, Budi pun juga ikut pulang. Sampai di rumah masih jam 4 sore. Ibunya pun tidak banyak bertanya, karena pulang jam 4 adalah hal yang biasa Budi lakukan jika bermain dengan teman-temannya. Di malam harinya, layaknya aktivitas sehari-hari, Budi akan beranjak ke ranjang kasur ketika sudah menjelang jam 9 malam. Tidak lama, Budi sudah tertidur lelap. Ibunya akan menyusul menjajari Budi untuk tidur ketika pekerjaan rumah sudah dipastikan selesai semua. Ibu kemudian melangkah masuk ke kamar, melihat Budi merintih dalam kondisi mata terpejam. Ibunya mengira jika Budi hanya mengigau saja, dan disusul dengan tubuh Budi yang mulai miring ke kanan dan ganti lagi miring ke kiri. Dengan cepat, ibunya membangunkan Budi agar segera sadar dan terbangun. Setelah berhasil dibangunkan, benar dugaan ibu jika Budi sedang mimpi buruk. Mendengarkan penjelasan Budi tentang mimpinya itu, ibu Budi sembari mengajak Budi tidur kembali dan meyakinkan kali ini tidak akan mimpi buruk, karena ibunya berjanji akan selalu ada di sampingnya. Selang 30 menit tidur, hal itu terulang kembali. Budi mengulang dengan rintihan yang jauh lebih keras, nafas yang tersengal-sengal, dan kaki yang bergerak sangat cepat seakan berusaha lari sekencang-kencangnya. Ibu yang ada berada di sampingnya pun terbangun, karena gerakan Budi mengoyakkan kasur dengan sangat kuat. Cepat, ibunya membangunkan Budi lagi. Kali ini ibu menanyakan hal yang sama, apa yang sedang Budi mimpikan. Dia memimpikan sosok yang sangat besar, tinggi, sangat menyeramkan, berusaha mengejar dan menangkap. Ketika sudah tenang, ibu berusaha untuk mengajak Budi tidur kembali, dengan berjanji akan tidur dalam dekapan ibu. Dengan begitu, semoga tidak lagi bermimpi hal yang buruk lagi. Akhirnya, Budi mulai menuruti ajakan ibu, yang sebetulnya dia masih merasa panik. Selang 1 jam lagi, hal itu terjadi. Lebih parah lagi, Budi marah-marah dengan kondisi mata yang tertutup. Dia tersadar dan langsung menangis. Menangisnya tidak berhenti sesenggukan. Kali ini emang sangat parah. Dia bercerita jika mimpinya seakan berantai tidak terputus dari sejak mimpi pertama tidur awal tadi. Makhluk itu sambil berteriak-teriak, "Kembalikan, kembalikan," ke arah Budi. Namun, Budi tidak mengambil apapun darinya. Ibunya terdiam sejenak, mencoba mencerna dan mulai menggabungkan rangkaian mimpi yang dialami oleh Budi. Sedangkan, Budi tidak segera berhenti menangis. 15 menit ibu terdiam, langsung tersadar jika Budi ini anak yang sangat unik. Ibu secara perlahan menanyakan, "Coba, diingat lagi Budi, tadi siang kau ngapain aja? Adakah hal yang kamu lakukan tapi belum cerita ke ibu?" Dia mencoba menghapus air matanya sendiri, sambil menceritakan jika tadi siang dia mengikuti pemakaman di kampung sebelah. Hanya itu saja, tidak melakukan hal nakal lainnya. Wajah ibu seakan penuh tanda tanya. Sekali lagi ibu menanyakan kembali, "Yakin kamu tidak melakukan sesuatu selain hanya ikut proses pemakaman, Budi?" Budi berusaha meyakinkan dirinya sambil terus mengingat
3 menit dia berusaha mengulang kembali kejadian tadi siang. Secara tiba-tiba, raut muka Budi langsung berubah seakan teringat sesuatu. Oh iya Bu, aku membawa ini. Dia keluarkan potongan tulang yang ada di dalam kantung sakunya. Ia tunjukkan ke depan muka ibunya. Sontak ibunya terperangah dan langsung merespon. Itu tulang kamu dapatkan dari mana, Le? Aku menemukan ini di samping salah satu makam yang ada di pemakaman, Bu. Aku sangat penasaran dengan barang ini, Bu. Astagfirullah, Le, itu pasti tulang dari salah satu jenazah yang sudah dimakamkan. Besok harus kamu segera kembalikan ke tempat semula. Kamu masih ingat kan tempatnya di mana? Lanjut ibunya. Sudah pasti yang ada di mimpimu tadi adalah orang yang punya tulang itu, Bud. Ya jelas saja kamu dihantui berkali-kali. Karena peringatan ibunya, akhirnya Budi tidak berani untuk tidur lagi. Dengan terpaksa dia terjaga hingga matahari sudah terlihat. Sekitar jam 6:30 menjelang berangkat sekolah, ibu mengingatkan untuk mampir terlebih dahulu ke makam kemarin untuk mengembalikan tulang tersebut terlebih dahulu. Persimpangan jalan di barisan paling belakang dari deretan sepeda kawan-kawannya, Budi memisahkan diri dari barisan untuk menuju pemakaman kemarin. Sana sepi, tidak ada orang yang terlihat. Budi masuk ke kawasan pemakaman dan langsung berjalan ke pemakaman di mana ia menemukan tulang itu. Budi mengeluarkan tulang itu dari sakunya dan segera menguburkannya di tempat ia menemukan. Melire dia bilang, maafkan atas kenakalan Budi ya. Dan Budi pun lanjut keluar dari pemakaman dan segera menuju ke sekolah. Ya saat itu Budi tidak lagi dihantui oleh hal-hal aneh. Seluruh kisah yang dimiliki oleh Budi tidak sepatutnya untuk ditiru ya teman. Kita dianjurkan untuk memuliakan jenazah, manakala ada anggota tubuh yang tercacar diharapkan untuk dikumpulkan kembali di dalam tanah. Karena Allah juga memuliakan manusia. Seperti dilarang membuang atau menghinakan anggota tubuh manusia baik yang terpisah saat hidup maupun setelah mati. Seperti membuang ke tempat sampah atau untuk mainan. Semoga kita sama-sama bisa mengambil hikmah dari cerita yang sudah aku sampaikan. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita berikutnya.